Minecraft Better on Bedrock merupakan salah satu mod yang cukup menantang untuk dimainkan. Bagaimana tidak, ada struktur-struktur yang menyeramkan dan juga berbahaya, bos-bos baru yang sangat sulit untuk dilawan, dan masih banyak lagi. Namun, aku akan mencoba menamatkan mod ini sampai 100 hari. Aku memiliki 3 tujuan, yaitu mengalahkan Ender Dragon, bertahan hidup sampai 100 hari, dan memiliki base bertemakan istana. So, langsung saja kita mulai ke hari pertama. Hari pertama, aku tidak tahu aku spawn di mana, tapi sepertinya aku spawn di Birds Biome. Tempat apa ini? Oh iya, di Better on Bedrock, kalian akan mendapatkan quest item yang fungsinya akan memberikan kalian misi-misi dari susah ke mudah. Di sini ada banyak sekali misi-misi yang dapat diselesaikan. Kalian juga akan mendapatkan reward atau hadiah sesuai tingkat kesulitan misinya. Wait, suara apa itu? Oh, lanjut di sini aku mengambil misi pertamaku, yaitu menebang 3 kayu dengan hadiah 4 stick dan 25 XP. Oke, lumayan juga. Mari kita ambil. Setelah menebang kayu, questku pun selesai. Lalu aku lanjut mengambil hadiahnya. Lumayan nih, kita dapat 4 stick dan 25 XP. Oke, lanjut kita ke misi berikutnya. Misi selanjutnya, aku disuruh mengumpulkan 14 cobblestone dengan reward 4 torch dan 25 XP. Oke, let's go. Quest pun selesai, lalu aku lanjut mengambil hadiah yang diberikan. Lalu aku mengupgrade seluruh toolsku menjadi batu. Lanjut, aku mengambil misi berikutnya, yaitu mengupgrade pickaxe-ku menjadi batu. Namun karena aku sudah, jadi otomatis questnya pun selesai. Jadi langsung saja aku klaim hadiahnya. Misi berikutnya, aku disuruh mengupgrade pickaxe-ku menjadi copper dengan reward 1 chest dan 75 XP. Let's go. Lalu aku pun berpetualang di dunia ini. Bangunan apa ini? Aku menemukan bangunan yang aku tidak tahu, lalu aku mencoba untuk masuk ke dalamnya. What? Ada spawner cuy. Aku melooting isi chestnya dan menemukan 2 apple dan 3 obsidian. Oke, lumayan. Aku pun ingin mencoba melooting bangunan ini, namun ada zombie. No, sakit. Sakit banget. Ya, aku dikejar banyak sekali zombie dan aku pun hampir mati di tempat ini. Namun bodohnya aku malah menghampiri zombie tadi dan aku pun tewas di tempat. No. Kalau kita mati, barangnya tidak akan berserakan dan kita akan diberikan koordinat tempat kita mati. No. Aku pun mengambil barang-barangku lalu pergi dari tempat ini. Hampir aja. Aku melanjutkan eksplorasiku dan kebetulan aku menemukan domba, jadi langsung saja aku bunuh. Setelah itu aku pun melanjutkan kembali eksplorasiku. Namun, what's kelihatan apa tuh? No, kabur. Bangunan apa tuh? Aku menemukan bangunan patung yang cukup besar. Namun saat aku hampiri, tidak ada apa-apa di dalamnya. Kosong cuy. Karena sudah lapar, aku pun mengambil makanan yang ada di inventoriku, lalu memakannya. Oke, lumayan. Aku pun merapikan barang-barang yang ada di inventoriku. Ya, biar kelihatan rapi aja. Hari sudah mau gelap, namun aku belum memiliki kasur sama sekali. Lalu aku menemukan bangunan dan menghampirinya berharap mendapatkan kasur. Namun sayangnya aku tidak menemukan satupun kasur di bangunan ini. Ya, gak ada kasur. What the hell, hewan apa itu? Ya, aku malah menemukan manusia hitam siluman kuda. Jadi aku langsung saja kabur. Aku juga pergi ke bangunan ini berharap mendapatkan kasur. No, gak ada kasur sama sekali kah?
Ya, aku tidak menemukan kasur dan aku melihat barel dengan isi tomato. Ya, lumayan untuk persediaan makanan. Oke, lumayan. Aku pun melooting seluruh isi yang ada di bangunan ini. Ya, lumayan untuk persediaan makanan berikutnya. Tak lupa, aku pun mengambil blast furnace yang ada di bangunan ini. Lalu aku pun pergi dari tempat ini dan mencari bangunan yang memiliki kasur. Bangunan apa tuh? Aku menemukan struktur yang mencurigakan, dan benar saja saat aku memasukinya ini yang terjadi. Untung saja aku lebih berhati-hati. Saat aku melooting seluruh isi chestnya, aku mendapatkan barang-barang yang berguna dan juga 6 iron, yang dimana itu sangat menguntungkan bagiku. Aku pun lanjut mencari bangunan yang memiliki kasur. Dari kejauhan aku melihat bangunan yang memiliki banyak torch, jadi aku hampiri. Benar saja, tempat ini terlihat seperti rumah seseorang. Akhirnya aku pun berhasil menemukan kasur, jadi langsung saja aku tidur sekalian set spawn point di situ. Akhirnya bisa tidur. Lanjut, besok harinya aku pun melooting bangunan ini. Bangunan ini terlihat seperti bangunan yang sudah ditinggalkan, namun dalam kondisi yang masih bagus. Tak lupa aku pun mengambil kasur yang ada di bangunan ini. Buset, tempat ini kayak penjara cuy. Tak lupa aku pun mengambil seluruh tanaman yang ada di bangunan ini. Setelah dirasa tidak ada yang dapat di looting lagi, aku pun pergi dari bangunan ini. Lumayan nih, dapat cukup banyak item. Aku pun pergi ke gua yang ada di depanku. Yang ternyata gua ini cukup besar guys. Aku pun mencari cara untuk turun ke gua tersebut. Lalu aku menemukan tempat yang ada airnya. Jadi langsung saja aku turun ke gua tersebut. Aku pun spawn point di sini agar kalau aku mati aku tidak akan spawn jauh-jauh. Aku pun menaruh barang-barangku di chest agar inventoryku tidak terlalu penuh. Tak lupa aku pun mengupgrade pickaxe-ku menjadi iron dan juga aku membuat shield. Sedikit merapikan inventory. Lalu aku pun pergi mining dan aku menemukan copper, jadi aku ambil untuk menyelesaikan misiku. Setelah mendapatkan 3 copper, aku pun lanjut membuat pickaxe untuk menyelesaikan misiku. Setelah misi selesai, aku pun mengambil hadiahnya. Misi selanjutnya, aku disuruh untuk mengupgrade pickaxe-ku menjadi iron pickaxe. Jadi langsung saja kita mining. Tak lupa, aku pun membuat armor untuk memperkuat diriku. Ya, meski hanya dari copper sih. Dalam banget. Aku menemukan cukup banyak iron di sini. Jadi langsung saja aku ambil semua. Oke, lumayan. Aku pun melanjutkan miningku, tapi anehnya aku malah menemukan pearl biome yang ada di cave ini. What, kok bisa ada di sini? Lalu aku pun menemukan diamond pertamaku. Diamond. Let's go, diamond pertama yang berhasil aku dapatkan. Aku pun lanjut mining dan mining lagi sampai aku menemukan diamond keduaku. Yo, let's go, diamond lagi. Ya, cuma satu, gak apa-apa deh. Aku pun putuskan untuk keluar dari gua ini. Aku sedikit merapikan barang-barangku, mengambil barang-barang yang berguna, lalu pergi dari gua ini. Tidak banyak yang aku dapatkan dari gua ini, namun ini sudah cukup bagiku. Aku melihat villager outpost dari kejauhan, namun saat aku ingin mendekatinya, aku berubah pikiran. Jadi aku pergi meninggalkan villager outpost tersebut. Aku pun melanjutkan eksplorasiku. Aku juga ingin mencari struktur-struktur yang berguna dan juga lahan yang bisa aku tempati untuk membuat rumah. What the? Bangunan ini. Aku pergi ke bangunan yang sebelumnya aku tidak pedulikan. Saat aku melihat ke dalam, aku melihat seperti ada jalan masuk. Jadi aku coba untuk masuk ke dalamnya. Tempat apa ini? Dalam banget. Tempat ini dalam banget. Bahkan aku sampai menemukan vault yang biasanya ada di Trial Chamber. What? Kok bisa ada di sini cuy? Aku menemukan blok of emerald di sini. Jadi langsung saja aku ambil. Wih, lumayan nih. Bukan hanya block of emerald, aku juga menemukan block of iron dan juga block of diamond, yang dimana ini sangat lumayan banget. Setelah mendapatkan item-item ini, aku pun kembali ke atas karena aku rasa aku tidak kuat berada di tempat ini. Yo, sudah malam.
Karena hari sudah malam, aku pun menaruh kasurku dan aku pun tidur. Keesokan harinya, aku melanjutkan perjalananku. Aku menemukan bangunan seperti kuil yang ada di Jepang. Saat aku masuk ke dalamnya, aku menemukan buku dengan isi tulisan bahasa Jepang. Coba yang bisa bahasa Jepang tolong translatein dong. Iya, lupakan saja. Aku menemukan tempat yang menurutku cocok untuk membangun rumah karena dikelilingi gunung-gunung yang tinggi dan ceri bayam. Lumayan nih buat jadiin rumah. Aku langsung membereskan tempatnya dan menaruh barang-barang yang berguna. Aku memiliki misi untuk mendapatkan 9 diamond. Namun karena aku memiliki block of diamond, jadi misinya pun cepat selesai. Yo, let's go. Langsung saja aku ngeklaim hadiahnya. Dapat diamond. Aku juga mendapatkan aksesoris topi. Aku dapat adventure hat. Karena aku memiliki cukup diamond, aku mengubah seluruh toolsku menjadi diamond. Aku juga membuat arbor dari iron. Lanjut aku mengumpulkan persediaan kayu yang cukup. Setelah mendapatkan cukup kayu, aku pun kembali ke base. Lanjut, aku membuat base sementara di bawah tanah. So, let's go. Base sementara aku pun sudah jadi. Lalu aku lanjut menaruh pencahayaan dan menaruh barang-barang di atas ke bawah. Lanjut aku membakar semua iron yang tadi sudah aku dapatkan. Setelah semua iron berhasil terbakar, aku pun lanjut membuat seluruh armor dari iron. Let's go. Setelah itu, aku sedikit merapikan barang-barangku dan bersiap untuk petualangan berikutnya. Di tengah-tengah perjalanan, aku juga menemukan wheat, jadi langsung saja aku ambil untuk persediaan makananku berikutnya. Oh iya, tujuanku berpetualang hari ini adalah untuk menemukan village, untuk menyelesaikan misi-misiku. Wait, kok bolanya biru cuy? Aku masuk ke biome jungle, yang dimana biome jungle di sini sangatlah mengerikan. Namun akhirnya setelah perjalanan yang panjang, aku pun berhasil keluar dari biome jungle. Setelah keluar dari biome jungle, aku pun melanjutkan pencarian villageku. Aku melihat bangunan yang aneh dari kejauhan. Firasatku mengatakan bahwa bangunan itu bahaya. Namun aku tetap pergi ke sana dan what the hell, sakit banget. Ya, dengan mudahnya aku mati begitu saja. Aku pun pergi mengambil barang-barangku kembali. Setelah mengambil barang-barangku, aku pun melanjutkan perjalananku. Dan aku malah menemukan seekor naga. What the hell, ada naga cuy. Karena ada naga, aku pun berlindung di dalam bangunan ini. Namun ada witch. Ya, aku malah masuk ke kandang witch dan aku pun hampir mati di situ. Sekalian aku juga mengambil enchanting table yang ada di situ. Tak lupa aku juga mengambil chest yang ada di situ. Lalu aku pun melanjutkan petualanganku. Aku juga melihat desa yang seperti village, namun ini desa yang sudah terupgrade. Saat aku sedang melooting, ini terjadi.
Ya, lagi dan lagi aku mati. Aku memang benar-benar belum siap untuk ada di dunia ini. Lalu aku pun tidur. Setelah itu aku mengambil kembali barang-barangku. Setelah mengambil barang-barangku kembali, aku pun lanjut menjarah desa ini. Aku menemukan monster bernama Blood Spirit yang aneh sekali. Dia menggunakan penutup mata. Namun saat sudah di-kill, dia tidak ngedrop apapun. Ya, gak ngedrop apa-apa. Lanjut aku menjarah village-nya. Tidak banyak yang aku dapatkan dari village tersebut. Dan juga village tersebut tidak memiliki penduduk sama sekali. Lanjut eksplorasi. Dan akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, aku pun menemukan village. Namun anehnya tidak ada satupun penduduk di sini. Aku hanya mengambil barang-barang yang ada di village ini. Lalu setelah itu aku pun pulang ke rumah. Setibanya di base, aku pun merapikan barang-barangku. Lanjut di sini, aku mencari cukup kayu untuk membangun baseku. So, let's go. Setelah dirasa kayu yang didapatkan cukup, aku pun pulang ke base. Lanjut sekarang, aku pun mencari batu. So, let's go again. Setelah mendapatkan cukup batu, aku pun kembali ke atas. Setelah itu aku menaruh bahan-bahan untuk membuat rumah di chest. Lanjut aku pun membangun rumah pertamaku. Dimulai dengan aku meratakan tanah. Langsung saja kita percepat videonya.